Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas programming ya untuk PHP dasar. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas terkait database ya, bagaimana cara penggunaan database, akses ke database, dan fitur-fitur yang ada di database MySQL serta sintak SQL-nya atau query-nya, struktur query language ya. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Yang pertama, kita pastikan untuk XAMPP control panelnya, web servernya, dan MySQL-nya dalam kondisi running ya, seperti ini ya. Yang pertama. Yang kedua, kita langsung buka aja browsernya teman-teman. Nanti untuk akses ke database kita mengetikkan pada alamat browser kita http local ya, localhost, kemudian garing ya php myadmin ya, enter. Nah, ini untuk akses ke database kita seperti ini teman-teman. Oke, langsung aja ya. Untuk pengenalan dulu teman-teman, ini untuk language atau bahasanya kita bisa ngatur di sini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sebenarnya bisa aja sih teman-teman ya kita bahasa Indonesia, tapi kenapa di sini saya menggunakan bahasa Inggris? Alasannya adalah ketika saya udah terbiasa dengan istilah-istilah seperti field, record, atribut, dan sebagainya, nanti di sini ketika kita menggunakan bahasa Indonesia justru malah lucu nanti teman-teman ya. Jadi biar seragam kita gunakan bahasa Inggris saja, karena ada istilah-istilah itu yang ketika kita bahasa Indonesia kan dia nggak pas sih teman-teman, atau lucu gitu ya. Nah, makanya di sini kita gunakan aja bahasa Inggris, kita seragamkan aja ya supaya sama. Oke. Nah, kemudian ini fitur-fiturnya teman-teman. Di sini untuk jendela yang lihat di sininya ada database apa aja di sini gitu ya. Kemudian di sini ada server. Jadi ini server kita, IP-nya 127.0.0.1. Ini localhost teman-teman ya. Ini kalau kita udah di hostingan benar nanti disesuaikan dengan IP publiknya gitu ya. Oke, ini kita langsung aja untuk pengenalan database di sini teman-teman. Ya, tab database ini untuk pembuatan database-nya. Nanti ketika kita mau ngetik sebuah database, kita ketik namanya di sini, kemudian create ya. Kemudian SQL ini adalah untuk pengetikan command line query-nya atau sintak SQL-nya di sini kita ketikkan teman-teman. Kita juga harus belajar sintak query karena nanti di dalam codingan programming juga kepakai sintak query ini teman-teman ya. Kemudian kita untuk mempermudah untuk melakukan proses atau sesuatu proses untuk database kita ya. Nah, walaupun nanti harus diketikkan codingannya gitu ya. Jadi untuk membuat database ini ada dua cara. Cara gampangnya nanti dengan klik gitu ya teman-teman. Ada cara yang sedikit lebih ini karena dengan mengetikkan command line, tapi harus seorang web programmer harus tahu dua-duanya ya. Oke, kemudian ini SQL untuk mengetikkan itu. Kemudian status ini ya untuk melihat statusnya di sini teman-teman ya. Kemudian user account ini untuk pengaturan penggunanya, untuk akses ke database kita ini kita bisa mengatur siapa aja yang bisa akses dan dia ngapain aksesnya gitu ya. Ada all privilege misalnya, kalau all privilege ini dia bisa melakukan apa saja gitu. Hanya ada juga yang bisa membaca tapi nggak bisa mengupdate, mengedit, dan delete dan sebagainya. Pengaturannya di user account. Kemudian ekspor ini ketika kita mau memindahkan database kita dari localhost kita ini ke tempat yang lain atau ke PC yang lain atau ke server yang lain, kita bisa menggunakan fitur ekspor. Nanti di sini tinggal kita ekspor. Jadi formatnya bisa nanti dalam format SQL ataupun yang lain gitu ya. Di sini banyak, ada CSV, ada PDF, ada SQL. Kalau kita mau ini gampang SQL dulu karena kalau memindahkan ke database yang sama. Ya. Kemudian kalau impor ini kebalikan dari ekspor. Impor ini ketika kita memindahkan dari luar ke dalam database yang di sini gitu ya. Itu. Ini setting untuk pengaturan settingannya teman-teman ya. Kemudian apalagi di sini nanti ada ya seperti itu kira-kira ya. Search engine, pagin, dan sebagainya ya. Nah, itu yang ini. Oke, kita langsung aja supaya tidak ini. Jadi tadi sebelumnya saya sudah pernah menerangkan cara pembuatan database itu ada dua cara ya, nge-create-nya itu dengan cara mengklik cara gampang, kemudian ada dengan cara nanti mengetikkan sintak SQL. Nah, kita bahas dulu yang cara gampang ya. Cara gampang kita ketikkan dulu. Di sini misalnya saya bikin namanya DB akademik misalnya, paling sering dipakai create ya. Ini cara gampang dulu.
Kemudian di dalam database itu ada namanya table. Kita buat table di sini. Yang pertama table mahasiswa. Mahasiswa itu ada berapa number of kolomnya? Ada NIM atau NPM ya, NIM, nama, jenis kelamin, prodi, alamat ya. 5 aja dulu teman-teman biar nggak terlalu panjang. Oke. Kita buat NIM. NIM ini tipenya varchar. Kenapa? Kalau ada angka 0 di depannya, kalau dia integer nanti nolnya hilang ya. Nah, misalnya di sini kita buat 15 saja. Dan jangan lupa ini adalah NIM ini adalah primary key. Di sini kita harus rubah. Ini size-nya tadi 15. Apa itu primary key? Teman-teman pasti udah belajar di ilmu database ya. Nama, ini maksudnya nama mahasiswanya varchar, kita buat 50 ya. Kemudian jenis kelamin Jekyll, varchar juga. Kita buat misalnya 25 aja, pria wanita. Kemudian apa lagi? Prodi. Dia mahasiswa di program studi apa gitu. Varchar. Kemudian kita buat 50 aja cukup. Kemudian alamat. Alamat biasanya agak panjang. Varchar kita buat misalnya 250, cukup lah ya. Nah, ini teman-teman. Jadi di dalam satu table ini kalau tabelnya biasanya table master itu biasanya wajib memiliki satu primary key, kecuali table transaksi ya teman-teman ya. Apa itu table transaksi, apa itu table master, teman-teman seharusnya sudah belajar di ilmu database ya. Nah, primary key-nya nggak boleh lebih dari satu ya. Nah, itu ya. Kemudian klik tombol save. Oke, kita udah bisa di dalam database DB Academy kita mempunyai satu table namanya mahasiswa. Ketika kita klik table mahasiswa untuk melihat strukturnya di sini. Nah, ini. Kalau yang jadi primary key ada simbol kuncinya gini ya. Ini size-nya, ini tipe datanya ya. Seperti itu. Kalau browse ini untuk melihat isi datanya. Ini kebetulan belum ada isinya. Kalau untuk menyisipkan langsung di sini isinya juga bisa ya. Jadi sebenarnya isinya itu nanti melalui codingan kita ini. Tapi kita sisip di sini menggunakan insert bisa. Nah, kita misalnya 2022 001 gitu aja misalnya. Namanya Sumarni misalnya. Jenis kelaminnya wanita. Prodinya sistem informasi misalnya. Alamatnya yang pendek aja dulu ya, misalnya di Serang gitu aja. Oke, kita go. Nah, masuk one row inserted teman-teman. Di browse ini ya, di browse. Nah, di sini masuk satu data ya. Sekarang saya ajarkan kita buat table baru lagi, tapi kita buat tabelnya menggunakan SQL yang menggunakan sintak query-nya. Ini sedikit lebih sulit karena ada codingannya, ada command lainnya, tapi kalau dibiasakan nggak ada yang sulit. Nah, saya akan meng-create table ya. Tabelnya mata kuliah. Nah, kita bisa, teman-teman bisa akses di w3school.com ya, yang sering kita website pembelajaran kita yang gratis ya, tapi dalam bahasa Inggris ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat SQL tutorial. SQL ini apa teman-teman? Struktur query language ya. Nah, kita bisa menggunakan yang create dulu, kita cari yang create. Nah, create ini create DB database, kita cari create table di sini. Nah, create table. Nah, ini teman-teman. Create table-nya ini nggak ada yang primary key-nya, kita cari yang ada primary key-nya. Yang ada primary key-nya mana? Ini di bawah. Primary key mana ada? Create table. Primary key ya. Ini ada nggak langsung di sini with primary key-nya? Atau di sini teman-teman, kita lihat SQL. Nah, begini. Ini kita kopas saja. Kita masuk ke database kita tadi di sintak SQL. Nah, ini tempat pengetikan atau command line dari SQL-nya. Kita kopas dulu aja. Sekarang kita buat create, kelihatan nggak? Saya gedein ya. Nah, create table. Nah, ini nama tabelnya apa? Sekarang kita mau buat nama tabelnya mata kuliah. Nah, di dalamnya itu ada kode MK aja, saya biar pendek ya. Kode MK ya. Ini varchar aja. Varchar. Not null ini nggak boleh kosong teman-teman. Ya, nggak apa-apa, kita pakai. Kemudian apa lagi? Nama mata kuliah, nama MK ya, varchar 25 boleh, nggak apa-apa. Kemudian SKS
SKS ini integer ya teman-teman ya, integer biasanya, integer, cukup size-nya satu aja, satu karakter. Kemudian apa lagi? Semester ya, semester atau sem aja, semester. Semester ini pakai varchar aja, takut nanti ada yang pakai Romawi dan sebagainya, nanti di error ya. Nah gitu. Size-nya berapa? Size-nya semester 2 lah cukup ya, seperti ini. Nah kemudian yang jadi primary key ini teman-teman. Nah ini kita copy di sini. Oke, seperti itu ya. Kita copy dulu, takut kalau ada yang salah kita nggak ngulang lagi ngetik ya. Sekarang kita eksekusi, bener apa salah belum tahu, kita cek. Nah masih ada error katanya, at line 2 SKS integer sini SKS int not null varchar ya, int nya gimana tadi, koma bener kok ya. Ntar dulu, ini enggak, coba salah, integer misal makanya salahnya di mana teman-teman. Coba kita cek set error di sini ya, right to near not null, use not null. Oh pakai not null, kita bisa pakai not null teman-teman, nggak boleh kosong gitu ya, maksudnya ya. Coba ininya juga pakai not null, boleh ya. Itu si error juga at line 2 varchar. Sebentar teman-teman ya. Ya. Ini sebenarnya naik ke atas sama. Table mata kuliah. Sebenarnya ini dia ke atas, ini sama aja. Sebenarnya gini nih. Nah, gini. Varchar. Oh iya, ininya belum ada size-nya. Sorry, lupa. Ini size-nya berapa gitu loh. Size-nya kode MK-nya ada berapa? Misalnya 5 ya. Nah, gitu ya. Coba kita create lagi. Nah, bisa ya teman-teman ya. Jadi lupa mengisi size-nya tadi ya. Nah, kita coba lihat bener nggak. Nah, berarti udah ada tabel mata kuliah kan. Di ini kita klik, coba kita lihat strukturnya. Benar, kode MK-nya primary key. Sama kan? Cuman cara bikinnya ini harus diketikkan tadi teman-teman ya. Jadi kita ketikkan syntax SQL-nya tadi. Seperti yang udah kita contohkan di sini tadi ya. Jadi ini isinya harusnya ada tadi ya. Nah, ini kan kosong, jadi dia error masalahnya seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk ininya. Kemudian cara memasukkan datanya sekarang ya. Jadi kita lihat di tabel ini dulu, di tabel mahasiswa dulu ya. Ini udah ada data tadi, caranya langsung di sini ya tadi, insert ya. Sekarang kalau kita gunakan syntax SQL bagaimana caranya? Nah, berarti kita gunakan insert into. Kita masukkan ke tabel mana ya? Tabel mahasiswa juga boleh. Sini. Di sini kita ketikkan. Kita gunakan insert into yang tanpa kondisi ya. Kalau kondisi itu ada where-nya gitu ya. Insert into, mana dia? Insert into, nah ini. Nah, ini teman-teman, kita menggunakan ini values-nya. Nah, ini kita coba lagi ya. Insert into ini nama tabelnya. Kita mau masukin data record kemana? Ke tabel mahasiswa misalnya. Kemudian fill-nya apa aja? Kan tadi udah ada name, kemudian ada nama, ada jenis kelamin, kemudian ada alamat ya teman-teman ya.
prodi, prodi, kemudian baru alamat kan, ada 5 field ya. Nah baru kita masukkan value-nya harus sesuai dengan urutannya ini. Nah NIM-nya tadi 2022 yang belum ya, namanya siapa ya, Jody Irawan misalnya, jenis kelaminnya pria, kemudian program studinya teknik informatika. Sorry saya lupa karena dia string, kita pakai string di sini ya, sini. Jadi terkesannya lebih sedikit ribet, tapi enggak juga, teman-teman harus paham kok untuk sintak SQL-nya ya. Koma, tanda kutip, apalagi alamat ya, alamatnya misalnya apa ya, Cilegon misalnya. Nah gitu aja teman-teman, supaya kalau ada error nanti gini kita copy dulu gitu ya. Nah kita jalankan, langsung masuk OneDraw inserted ya. Kita cek di table mahasiswa ini di browse-nya. Oke, udah ada datanya. Nah itu caranya menggunakan sintak SQL di sini teman-teman ya, supaya videonya nggak terlalu panjang. Nanti untuk sintak SQL ini bisa dipelajari secara terpisah teman-teman ya. Saya langsung aja ke fitur yang berikutnya, adalah ekspor ya. Nah sekarang saya udah punya database namanya DB Academic, saya mau mindahin ke PC yang lain misalnya. Bagaimana caranya? Kita create aja di sini. Template-nya namanya apa? New template. Nggak ada new template, template yang bawaannya aja, langsung create aja. Jadi diekspor ya. Sebentar. Dia langsung auto ini atau harus diketik. Oke, ketik aja namanya DB Academic. Oke lah. Kita create ya teman-teman. Template was create. Nah, oh sorry, udah di template-nya udah ada, tinggal go. Sorry, saya yang lupa go. Nah ini teman-teman, di sini dia langsung ada nih. Nah ini filenya langsung .sql karena kita pilih di SQL ini. Nanti tinggal diimpor balik ke sini. Kalau ngimpornya mindahin ke sini, tinggal impor, choose filenya, langsung diimpor ya. Nah gitu, sangat sederhana. Itu kira-kira operasi dari database-nya ya. Membuat tabelnya, membuat primary key-nya menggunakan SQL-nya. Ya, sisanya tinggal dilatih aja ya teman-teman ya. Jadi sintak SQL ini sangat banyak, teman-teman bisa buka di w3school.com ya, tempat belajar favorit kita karena gratis ya. Tapi dalam bahasa Inggris, kalian belajar bahasa Inggris teman-teman ya. Ini banyak penggunaan sintak SQL ya, struktur query language-nya. Teman-teman bisa pelajari di sini ya. Select kalau ada, where bagaimana ya. Di sini saya bisa menggunakan juga, saya kasih lihat dulu menggunakan SQL. Saya mau menyeleksi data, kita bisa menggunakan select teman-teman. Saya mau mencari yang pria aja misalnya, where pria. Nanti kalau ada mahasiswa yang pria, dia muncul ini kebetulan satu ya. Nah di sini where mahasiswa, where di sini Jekyll, nama filenya tadi, isinya apa? Pria. Kita menampilkan mahasiswa yang pria aja. Nah muncul satu Jody karena memang satu lagi wanita ya. Kalau saya ganti sama yang wanita ya bisa ya, SQL ya, menggunakan select saya ganti jadi wanita untuk menyeleksinya gitu teman. Yang lupa titik koma, go. Nah muncul yang wanita Sumarnia. Jadi bisa macam-macam, atau namanya aja mau dimunculkan gitu juga bisa teman-teman. Belajar select, sini banyak ya. Select ini untuk apa? Select distinct gitu ya, where gitu, between, like, mencari ini seperti sangat banyak teman-teman ya. Kalau kita lihat di toko buku, di Gramedia, ketika kita mengetikkan unsur kata bukunya dia muncul. Nah itu bisa menggunakan like dan sebagainya teman-teman. Ini banyak ya. Silahkan belajar aja sendiri untuk sintak SQL-nya. Jadi untuk database-nya kira-kira itu yang pengetahuan dasarnya dulu ya. Untuk database-nya, untuk aksesnya localhost phpMyAdmin, struktur untuk melihat strukturnya, browse untuk melihat isinya, SQL untuk mengetikkan sintak query-nya di sini ya. Sheet pencarian, insert ya, ekspor, impor, privilege dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Supaya tidak terlalu panjang, kali ini saya rasa cukup.
bisa kita lanjut lagi nanti di sesi atau di tutorial yang ke-6 ya teman-teman. Nanti kita mulai perdalam lagi database-nya, kita bisa konekkan dengan halaman PHP kita mulai masuk CRUD dengan konsep prosedural dulu gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa yang belum di subscribe silahkan di subscribe, di like, dan diklik itunya biar nanti ada notifikasinya gitu ya. Terima kasih, saya tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.